Oke, selanjutnya pada tutorial kali ini kita akan belajar membuat perulangan di data pelanggan. Nah, sebelum itu kita sudah belajar pada saat transaksinya sudah selesai, maka dia akan muncul centang seperti ini dan detailnya sudah disimpan secara permanen, sudah bisa cetak nota. Nah, di sini coba kita tambah satu data. Pelanggan status diterima. Nah, ini dia tidak muncul. Itu karena sebelumnya kita menambahkan tabel, kita menambahkan sebuah kolom simpan namanya. Jadi di insert juga, di insert transaksi ini kita tambahkan satu, kita tambahkan di sini, kita langsung saja 0. Jadi jika kita tambahkan nilainya dia langsung 0. 0 itu artinya belum selesai. Coba sekarang kita testing, kita tambah ke data pelanggan status diterima. Nah, sudah jadi. Pada saat kita ubah, ini dia masih bisa diubah karena sini belum disimpan permanen. Coba sekarang kita tes, kita simpan permanen, kembali. Nah, kita lihat dan coba kita ubah. Nah, ini disabel jadi tidak bisa diubah. Bisa diubah hanya tanggal ambil, petugas yang menyerahkan, dan penerima, kemudian status. Nah, coba sekarang kita tes langsung. Sini kita ubah jadi dicuci, kita kasih simpan. Nah, di sini pada saat kita simpan, tanggal terima petugas menyerahkan, pelanggannya dia hilang. Dia jadi datanya kosong. Jadi coba kita cek di transaksi. Nah, kenapa kosong? Karena di sini kita kasih disabel. Jadi pada saat kita melakukan update data, dia tidak akan menangkap data, jadi dia akan mengirim data kosong. Jadi caranya itu kita lihat di update transaksi, kita tambahkan script di atas sini, kita tambahkan script untuk mengambil data dari tabel transaksi, variabel ID transaksi sama dengan filter variabel post ID transaksi.
ID transaksi, variabel data, MySQL, query, variabel konektor, select bintang from transaksi, where ID transaksi, like ini variabel ID transaksi, ID transaksi if MySQL numerous variabel data lebih besar dari 0, while variabel d dengan MySQL fetch array variabel data variabel nilai sama dengan variabel d simpan, nah logikanya itu kita pakai ini, if cek simpan jadi if-nya itu variabel nilai, jika variabel nilai sama dengan 1 itu tandanya sudah disimpan permanen, berarti dia akan copy dia hanya akan mengupdate tanggal ambil, ID petugas serah, ID pelanggan. Nama penerima dan status. Nah, jika tidak, dia akan mengupdate
semua, bisa diubah semuanya. Simpan, kita coba testing. Terlihat, oh ini sudah disimpan. Kita tambah data. Kita tambah data. Statusnya diterima, simpan. Nah, ini kita tambah detail. Nah, misalnya jika kita tidak simpan permanen, maka dia bisa merubah semuanya. Coba kita simpan. Nah, kita hapus dulu. Teks dulu yang tadi, biar kita jangan keliru. Kita hapus yang ini. Oke, ini kan kita belum disimpan permanen, jadi dia bisa rubah semua. Coba sekarang kita simpan permanen. Kita kembali. Nah, hapusnya sudah hilang. Kemudian kita ubah. Nah, tanggal terima, petugas penerima dan pelanggannya tidak bisa diubah lagi. Jadi sekarang kita tes ubah. Nah, dia tidak berubah, kosong lagi. Oke. Nah, sekarang kita lihat di ini. Tanggal ambil dan petugas yang menyerahkan. Jika 0, maka kita kosongkan saja atau kita kasih strap. Berarti kita kasih fungsi if di transaksi di bagian sini di tanggal ambil. Sini kita PHP if jika variabel b tanggal ambil sama dengan 0000000 echo kosong saja. Jika tidak, dia akan menampilkan yang ini. Oke, coba kita. Nah, ya sudah kosong. Oke, sekarang yang ini. Petugas yang menyerahkan lagi. Kita tambahkan lagi di sini. Kita ambil yang ini. ID petugas serah
sama dengan 0, dia akan menampilkan kosong. Jika tidak, dia akan menampilkan ID petugas. Menampilkan nama petugas. Oke, seperti ini. Oke, coba kita ubah tanggal ambil yang menyerahkan, menerima, sudah selesai, kita simpan. Nah, dia sudah jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita tambah satu data lagi. Tulis menerima, status diterima. Nah, oke. Digital ini, nah ini kan biasanya user akan simpan permanen tapi belum ada data. Jadi kita mau buat jika belum ada data, simpan permanennya belum muncul. Jika sudah ada data, baru simpan permanennya muncul. Jadi tidak ada kesalahan. Caranya kita tambahkan di grand total. Total itu di detail transaksi. Di detail transaksi di bagian ini subtotal. Di bawah sini kita tambahkan PHP. Logikanya if jika variabel total lebih besar dari 0, maka dia akan menampilkan simpan permanen. Selanjutnya PHP Oke, coba kita testing. Nah, ini pada saat kita tambahkan data baru dia muncul. Oke, seperti ini. Pada saat kita hapus, dia hilang lagi. Oke, validasi berikutnya, misalnya di sini kita tambahkan data dulu. Nah, di sini kan kita belum simpan permanen. Tapi misalnya di sini kita mau ubah, jadi statusnya selesai. Nah, kan dia belum simpan permanen. Jadi kita coba tes simpan dengan selesai. Nah, dia akan selesai. Sedangkan kita belum simpan permanen. Notanya belum diterbitkan. Nah, itu keliru. Jadi
kita mau lakukan validasi. Kita kembali dulu ke sini, kita bikin nah ini statusnya 0, artinya belum disimpan permanen, tapi statusnya sudah selesai. Nah sekarang kita taruh sini diterima, anggap saja diterima. Kemudian kita kembali. Nah kita mau buat pada saat kita pilih statusnya selesai, maka dia ada penolakan. Jadi ada notifikasi bahwa tidak bisa memilih selesai karena belum disimpan permanen. Nah berarti dia ada di update, dia ada di update, Nah kita tambahkan lagi satu if di sini. Nah ini kan pada saat disimpan permanen dia akan mengupdate bisa mengupdate tanggal ambil, itu beserta nama penerima dan status. Nah kita tambah lagi di sini kita tambahkan lagi if jika status variabel 7 ini itu sama dengan selesai, maka dia akan mengirim pesan gagal. Kita ambil di cek duplikasi di insert. Gimana ya? Nah ini kita ambil yang ini. Dia akan mengirim pesannya itu status selesai, hanya boleh dipilih jika transaksi sudah disimpan permanen. Disimpan permanen. Oke, dia akan mengambil link ke satu halaman sebelumnya. Nah ini jika tidak, dia akan menjalankan update ini keseluruhan. Nah ini header ini kita tambahkan di sini.
Dan di sini juga akan header. Jadi pada saat dia mengupdate, dia kembali ke halaman transaksi. Ini juga ya sama. Oke, coba ini kita tambah. Oke, seperti ini. Kita coba testing. Nah, ini kan belum disimpan permanen. Jadi misalnya kita mau ubah untuk statusnya selesai, kita simpan, maka dia akan mengirim pesan status selesai, hanya boleh dipilih jika transaksi sudah disimpan permanen. Maka dia akan kembali. Oke, seperti itu. Coba sekarang kita simpan permanen. Nah, sekarang coba kita ubah jadi selesai. Nah, sudah selesai dan muncul centang biru seperti ini. Oke, untuk validasi selesai di sini.